Pemirsa, tingkat hunian Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet meningkat 11,97% dalam periode 17 hingga 27 Mei 2021 atau setelah libur panjang Idul Fitri. Sebelumnya tingkat hunian terendah di RSDC Wisma Atlet sempat mencapai 15,02% pada tanggal 17 Mei. Adanya kenaikan tingkat hunian di Wisma Atlet perlu diwaspadai oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kendati demikian, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit tersebut masih cukup untuk menampung lonjakan kasus pasca libur Lebaran. Dan hingga kini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet mencapai 1.618 orang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, kita telah bergabung dengan reporter Said Masyur dan juru kamera Ria Nuryaningsih dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Said, informasinya ada lonjakan pasien di Wisma Atlet, lantas bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan atau tempat tidur yang ada di sana? Baik, Anggi, dari informasi yang kami himpun tepatnya di Rumah Sakit Umum Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta Pusat hari ini terjadi lonjakan lagi atau peningkatan kurang lebih 151 pasien. Ini bertambah dari kemarin, yaitu ada sekitar 1.774 yang dirawat, ini hari ini menjadi 1.925 orang. Peningkatan ini memang terjadi rata-rata 100 pasien setiap harinya pasca libur Lebaran tahun 2021. Hari ini 2 pekan setelah pasca libur Lebaran tahun 2021 ini keterisian Wisma Atlet ini sudah mencapai 30%, di mana kita tahu sebelum Lebaran dari data yang kami dapatkan ini keterisian hanya 15%, sehingga hari ini ada 30% daripada total keterisian di Wisma Atlet, di mana total dari Wisma Atlet ini ada sekitar 5.994 unit yang disediakan oleh Wisma Atlet, sehingga hari ini masih ada tersisa sekitar 4.065 tempat tidur atau unit yang tersebar di tower 4, 5, 6 dan juga 7. Dan penambahan daripada pasien sebanyak 151 hari ini, Anggi, memang petugas Wisma Atlet mengatakan ini mayoritas berasal dari klaster keluarga, di mana kita tahu pasca libur Lebaran kemarin ini mobilitas daripada warga atau masyarakat di DKI Jakarta dalam hal melakukan halal bihalal kemudian mengunjungi keluarga ini terjadi cukup tinggi mobilitasnya, sehingga mayoritas daripada peningkatan kasus ini berasal dari klaster keluarga. Kemudian yang klaster kedua ini berasal dari klaster mudik, di mana beberapa sekitar 30% ini pasien yang masuk di Wisma Atlet dari 151 tadi ini berasal dari orang yang melakukan mudik pasca libur Lebaran kemarin. Dan perlu sebagai informasi tambahan juga, Anggi, bahwa memang keterisian di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini selalu menjadi acuan pemerintah untuk mengetahui meningkat atau tidaknya jumlah kasus di DKI Jakarta atau di Indonesia pada umumnya, karena apabila rumah sakit berskala kecil mengalami peningkatan, ini otomatis di Wisma Atlet juga akan selalu full begitu. Pemerintah memprediksi lonjakan pasien ini akan terjadi kira-kira sekitar pertengahan bulan depan, Anggi, atau bulan Juni 2021, karena saat ini pemerintah dan juga Satgas COVID-19 masih terus melakukan tracing di beberapa warga yang melakukan mudik dan juga mobilitas warga pasca libur Lebaran tahun 2021 kemarin. Anggi. Said, selain menyiapkan beberapa tempat tidur tambahan, antisipasi lain apa yang disiapkan oleh Wisma Atlet dalam menangani lonjakan pasien tentunya? Baik, Anggi. Dari petugas Wisma Atlet sendiri sebetulnya sudah mengaku siap dengan apabila nantinya ada lonjakan kasus di Wisma Atlet ini, karena memang dari pengalaman mereka juga mengatakan sudah mengalami 2 kali mengalami di mana kondisi keterisian Wisma Atlet mencapai lebih dari 70% atau rata-rata 5.000 pasien, dan saat itu Wisma Atlet mengantisipasinya dengan melakukan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan menambah kapasitas setiap kamarnya, di mana saat ini dalam kondisi normal hanya ada sekitar 2 tempat tidur dalam satu kamar. Ini nantinya apabila terjadi lonjakan, ini pihak Wisma Atlet akan menambah tempat tidur, yaitu 3 tempat tidur dan setiap kamarnya. Ini untuk menambah daripada kapasitas di Wisma Atlet baik yang ada di tower 4, 5, 6 dan 7. Kemudian dari segi ruang ICU yang sebelumnya hanya ada 12 ruang ICU di sini, Anggi, ini rencananya akan ditambah dalam waktu dekat ini 2 sampai 3 unit ruang ICU, tempat tidur di ruang ICU
Baru. Kemudian dari segi tenaga kesehatan, Anggi, ini ada dari data yang kami dapat ada sekitar 2.630 tenaga kesehatan, ya baik itu dari dokter ahli, psikiater dan juga tenaga pendukung lainnya. Pihak Wisma Atlet mengaku siap dengan adanya apabila nantinya akan ada lonjakan, belum juga Wisma Atlet yang ada di Pademangan juga akan disediakan atau disiap-siagakan apabila terjadi lonjakan atau keterisian yang penuh di Wisma Atlet Kebayoran Jakarta Pusat ini. Memang pemerintah juga memang memprediksi dari Satgas COVID-19 kemarin memang beberapa hari atau beberapa waktu belakangan ini tingkat kepatuhan daripada masyarakat khususnya di DKI Jakarta ini sangat menurun begitu lagi, kira-kira menurun sekitar 60%. Di layanan publik ini tempat-tempat cuci tangan, kemudian berbagai fasilitas yang disediakan juga nampak tidak aktif lagi begitu. Ini menunjukkan bahwa kepedulian daripada pihak pemerintah maupun juga masyarakat ini sudah mulai menurun. Kemarin kita tahu pemerintah DKI Jakarta mendapatkan rapor dari Kementerian Kesehatan berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini berdasarkan peta daripada resiko yang dimana Jakarta berada pada ranking yang paling bawah atau yang paling rentan terhadap peningkatan kasus COVID-19 baik dari segi tracing dan sebagainya. Demikian, Anggi. Baik, terima kasih Said untuk informasinya. Tetap kami kembali mengingatkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan saat bertugas. Selamat bertugas kembali, Said. Pemirsa, itu tadi informasi dari rekan kami Said Mansyur dan juru kamera Ria Nuryaningsih langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.